Baik pemirsa TVR Parlemen, pendidikan di Indonesia saat ini masih memiliki berbagai permasalahan yang cukup pelik. Dan saat ini tengah berlangsung rapat dengar pendapat panitia kerja dengan forum silaturahmi Dokter Indonesia dengan Komisi 10 DPR RI untuk membahas terkait dengan evaluasi penyelenggaraan dan juga pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Dengan salah satu permasalahan yang ditekankan adalah terkait dengan kesenjangan antara PTN dan juga PTS di Indonesia. Bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal tersebut? Untuk menjawabnya, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 10 DPR RI, yakni Bapak Fahmi Alaidrus. Baik Pak, terkait dengan masalah kesenjangan antara PTN dan PTS ini, seperti apa permasalahan tersebut terjadi saat ini Pak? Ya, kita di Komisi 10 sudah beberapa kali ya, menyampaikan kepada pemerintah bahwa sesungguhnya pemerintah itu sangat terbantu sekali oleh pihak swasta. Dan kita tahu bahwa jumlah pendidikan swasta, terutama dalam konteks pendidikan tinggi, jauh lebih besar ketimbang pendidikan tinggi negeri. Dan kita kan juga tahu bahwa menteri kita ini menteri pendidikan nasional, bukan menteri pendidikan negeri gitu. Nah, em, kesenjangan ini bukan cuma dari sisi support pemerintah dalam hal anggaran misalnya, itu saja sudah sangat jenjang. Tapi juga berbagai kebijakan yang sepertinya tidak suportif terhadap keberadaan pendidikan tinggi swasta. Misalnya saja yang seringkali dikeluhkan oleh pihak perguruan tinggi swasta yang datang ke Komisi 10 ataupun ketika kita berkunjung ke daerah, misalnya saja soal akreditasi ya. Akreditasi yang dilakukan atau yang terkait dengan kebijakan akreditasi itu menyulitkan pendidikan tinggi swasta karena biaya yang cukup mahal ya. Ini dikeluhkan hampir semua. Itu satu hal. Yang tidak kalah pentingnya adalah dalam konteks penerimaan mahasiswa. Sekarang ini pendidikan tinggi negeri itu diibaratkan seperti kapal keruk gitu. Mereka terus-menerus berupaya untuk menarik mahasiswa baru dengan kebijakan ujian mandiri ya. Itu kan akhirnya menyebabkan pendidikan tinggi swasta itu seperti menunggu sisa gitu loh. Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan mahasiswa. Sehingga banyak sekali perguruan tinggi swasta kita itu yang hidup dalam kondisi yang megap-megap, kekurangan mahasiswa. Jadi di sini dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa sesungguhnya memang pemerintah sepertinya tidak punya political will yang kuat untuk mensupport keberadaan pendidikan tinggi swasta. Inilah yang menjadi concern kita. Padahal jumlah mereka banyak, padahal mereka semuanya berkontribusi dan membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional kita khususnya di pendidikan tinggi. Seperti yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan anggaran yang diberikan untuk perguruan swasta ini memang kurang mendapatkan support dari pemerintah, sedangkan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang tidak dapat masuk ke perguruan tinggi ini akhirnya mereka memilih untuk ke perguruan tinggi swasta. Bagaimana Bapak sendiri sebagai anggota Komisi 10 mengawal permasalahan ini, Pak? Jadi kami beberapa kali bertemu dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek itu terus-menerus berupaya untuk memastikan agar pendidikan tinggi swasta ini mendapatkan semacam fasilitasi begitu. Nah, salah satu yang kita kejar dalam waktu yang tidak terlalu lama dan kebijakan ini lebih bersifat pragmatis itu adalah KIP kuliah. Nah, KIP kuliah ini kan punya dampak dua, yaitu bisa memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswi yang memiliki kekurangan atau kendala dalam pembiayaan sekolah mereka di pendidikan tinggi. Di sisi lain juga memberikan kesempatan kepada pendidikan atau perguruan tinggi swasta untuk merekrut mahasiswa dengan adanya KIP kuliah ini. Inilah yang barangkali kita Komisi 10 mengawal ya, agar KIP kuliah ini berjalan tepat sasaran
barangkali lebih tepat kalau kemudian alokasi KIP kuliah ini memang untuk ke pendidikan tinggi swasta. Untuk terakhir Pak, harapan dari Komisi 10 sendiri untuk permasalahan dari kesenjangan PTN dan PTS ini seperti apa? Kalau saya secara pribadi sebagai anggota Komisi 10 dari PKS itu berkeinginan ya bahwa seharusnya pendidikan ini menjadi panglima pembangunan di negeri kita karena kita terlalu banyak problem, terlalu banyak masalah di ranah pendidikan nasional termasuk pendidikan tinggi ya. Jadi ketika pendidikan nasional ini tidak menjadi panglima pembangunan, maka akhirnya alokasi kebijakan, alokasi anggaran itu tidak berpihak atau lebih mendahulukan kepentingan-kepentingan kebijakan. Contoh yang paling aktual sekarang ini ya, saya ambil contoh ini adalah eh, bagaimana mungkin pemerintah mengalokasikan lebih dari 100 triliun untuk satu program yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya kereta api cepat Jakarta-Bandung, itu 150 triliun lebih dialokasikan untuk sesuatu yang tidak langsung berdampak kepada kepentingan masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kita sedang memiliki permasalahan serius dalam konteks pendidikan di negeri kita, terutama guru, dosen, dan juga sarana prasarana. 1 juta ruang kelas rusak. Kalau kita bicara pendidikan dasar menengah, kalau kita bicara pendidikan tinggi, berapa banyak pendidikan swasta kita itu mengalami kekurangan pendanaan. Inilah yang menurut saya ke depan pemerintah harus menjadikan pendidikan ini panglima pembangunan kita. Kalau tidak kita akan kalah saing dengan negara-negara lain. Itu yang barangkali catatan penting dari saya sebagai anggota Komisi 10. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan anggota Komisi 10 DPR RI yakni Bapak Fahmi Alaidrus, dan terkait dengan pendidikan di Indonesia dan serta permasalahan yang dialami oleh pendidikan Indonesia, Komisi 10 berharap agar pemerintah lebih serius menangani permasalahan terkait dengan pendidikan Indonesia ini dan lebih menekankan lagi untuk memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan Indonesia daripada mementingkan program-program yang sekiranya tidak dibutuhkan tadi ya Pak ya. Dan kemudian pemirsa TVR Parlemen, saya menyampaikan laporan ini dari ruang sidang Komisi 10 DPR RI. Saya Rodia, kembali ke studio.